Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita panjatkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak melihat berita-berita di WA. Banyak sekali pembunuhan. Seakan-akan manusia itu adalah seperti orang yang sarapan pagi. Itu terjadi di Gaza. Di negara kita juga ada pembunuhan yang sangat sekali seorang perempuan dimutilasi dan lain sebagainya. Ada juga berita tentang seorang anak SD yang jika ingin masuk ke dalam circle pertemanannya, anggotanya dipaksa mau disodomi. Disodomi itu laki-laki sama laki-laki, kamu-kamulanya dimasukkan dari dubur. Itu sudah terjadi di Indonesia dan yang melakukan adalah anak-anak SD. Dan banyak sekali permasalahan yang lainnya. Belum lagi permasalahan rumah tangga, kehancuran rumah tangga, perceraian dan sebagainya karena judi online. Perputaran uang judi online itu sudah ribuan triliun dan ini bisa mengakibatkan kemacetan perputaran roda ekonomi di negara kita. Banyak sekali permasalahan. Masih muslimin rahimahullah. Seorang penyair dari Mesir itu punya ungkapan yang baik. Al-Ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi penyair Mesir ini membuat syair tapi beliau mengutip dari tokoh ulama yang sangat terkenal dari ulama tadi. Tulis dalam syair Al-Ummu madrasatul ula. Orang ibu itu adalah sekolah yang pertama. Idza a'da'ta sya'ban thayyibal arab. Jika menyiapkan seorang ibu tadi. Jadi mencari istri atau ibu anak-anak kita itu kita menyiapkan, Pak. Mencari hal yang bagus dari nasab keluarga dan dari tanggal paitan dalam pernikahan. Istri mencari istri itu bukan hanya karena kecantikannya. Ada urutannya dari Rasulullah SAW. Istrinya sudah cantik, sudah bagus, belum tentu suaminya sesuai diharapkan. Tapi peran yang utama itu adalah ibu. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Tidak ada hal jika kamu menyiapkannya. Ada sa'yal thayyibal arab. Kamu telah menyiapkan generasi atau bangsa yang baik, yang berbudi baik. Wal abu dirha dan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi keluarga itu merupakan suatu miniatur keberhasilan suatu bangsa. Jika keluarga muslim baik, ibunya mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ayahnya juga menjadi kepala sekolah yang baik bagi anak-anaknya. Maka generasi kita ini akan menjadi generasi yang gamilang, yang sesuai keinginan banyak orang. Masyiral muslimin rahimahullah. Tapi tidak semudah itu. Ini kan zaman sekarang ini zaman orang-orang banyak yang mantu ya. Tapi tidak semua semudah itu dan sebaik bayangan yang kita bayangkan. Tentunya kita berikhtiar dan berdoa dalam mencari pasangan hidup bagi kita yang belum menikah atau mencarikan pasangan hidup bagi anak-anak kita. Anak-anak kita ketika sudah mencapai usia yang matang untuk berangkat menikah, maka segera kita carikan jodoh jika belum ada jodohnya. Kita tanya Pak, Bu, walaupun saya belum bantu Pak ya. Kita tanya, kamu punya calon? Kalau kita carikan, entah itu laki-laki atau entah itu perempuan, karena itu adalah kewajiban seorang kewajiban kedua orang tua bagi anak-anaknya.
jumlah lelaki di dunia ini perbandingannya lebih sedikit daripada jumlah wanita. Dan itu tidak semua laki-laki yang baik, ada laki-laki yang menyimpang jadi LGBT, ada laki-laki yang tidak baik juga. Dari sekian laki-laki itu berkurang dengan kelainan yang ada di mata kita yang ada di sini kita dengar itu LGBT dan lain sebagainya. Masrul muslimin rahimahullah. Kadang seseorang itu berusaha dengan ikhtiar untuk mencari mendapatkan pasangan hidupnya. Tapi karena ketidaktahuannya, akhirnya orang itu hanya sekedar menikah. Bukan nikah itu yang diniati, Pak ya. Diniati untuk beribadah. Yang panjang itu adalah menikah. Setiap apa yang kita lakukan di istri kita itu menikah. Masrul muslimin rahimahullah. Kami menjumpai banyak kasus ya. Kasus yang kita carikan tadi ada pembunuhan kepala cabang suatu bank yang sangat besar terkenal dibunuh karena dan otak pembunuhnya yang jadi tersangka yang disalurkan oleh kepolisian itu adalah seseorang yang secara sosial sangat tinggi, pendidikannya sangat tinggi dan suka berderma orang-orangnya. Kenapa kok itu sampai terjadi? Kurang apa orang itu di hadapan? Kurang apa orang itu kelebihannya? Semua sudah ada. Masrul muslimin rahimahullah. Dan kami juga mengamati dan menjumpai banyak hal yang terjadi semacam itu yang tidak sampai terjadi kepada pembunuhan. Salah satu faktor yang menghapus ke sana itu adalah ilahi dan kepribadian. Dalam ilmu psikologi disampaikan ini ternyata karakter orang-orang itu macam-macam. Salah satu karakter yang banyak dirugikan pasangan hidup kita. Jadi seakan nikah itu gambling. Gambling itu kita ikhtiar seakan-akan ingin mencari pasangan yang baik, ternyata pasangan itu luar perkiraan. Dan memang kehidupan manusia ini saling memenuhi, saling melengkapi. Masrul muslimin rahimahullah. Sekarang ini lagi viral di Gen Z, anak-anak generasi muda. Itu bahaya NPD. Mungkin Bapak sekalian yang pernah dengar. Narcissistic personality disorder. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang mana seseorang yang punya gangguan ini orang itu sangat bersyukur sekali puji-puji. Ciri-cirinya Bapak sekalian. Ciri-ciri orang NPD, orang yang kena mental kepribadian yang macam ini itu yang pertama orang-orang ini suka sekali puji-puji. Pujian ini membuat dia menjadi kagum pada dirinya sendiri. Dan ini disampaikan atas sebuah mafhumat ya. Saya akan hadis. Ijab rajul nafsihi unwanu fi aqlihi. Seseorang yang kagum pada dirinya sendiri itu adalah alamat rendahnya dan dangkalnya akalnya. Orang yang kagum pada dirinya sendiri itu adalah menunjukkan bahwasanya akalnya itu dangkal. Masrul muslimin. Ini tanda-tanda orang NPD di Yogyakarta itu bukan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada orang yang secara keagamaan baik sekali. Juga ke masjid tapi kaya raya. Menikah dengan seorang yang perempuan yang soleha, bercadar juga. Bercadar insyaallah. Menurut siapa yang kita lihat itu dalam keagamaan sangat semangat sekali dalam beribadah. Menikah dua orang ini.
ketika menikah yang laki-laki ini ternyata tidak sesuai dengan harapannya seorang perempuan tadi. Orangnya kaya, tapi bakhil pada istrinya. Pinter, kaya, bakhil terhadap istrinya. Dan ada sifat-sifat yang di dalamnya. Akhirnya terjadi perpisahan, firaq, dan punya anak dua. Dan banyak kasus lagi. Masuk muslimin yang pertama tadi merasa powerful. Semuanya adalah saya pengakuannya. Saya yang powerful. Padahal dalam Al-Quran ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nanti kita bahas lagi. Orang NPD biasanya butuh pengakuan dan pengaguman. Pengakuan dan pengaguman dari siapa? Dari istri, dari anak, dari orang sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu kurang empati. Saya tadi berdoa kepada Allah mudahkan lisan ini untuk menyampaikan tema ini karena tema ini jarang kita tahu, yang tahu adalah orang yang merasakan, yaitu pasangan hidup, orang sekitarnya dan lain sebagainya. Kurang empati dan egois. Dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Orang NPD itu memikirkan kepentingannya sendiri. Bukan memikirkan kepentingan istrinya, bukan memikirkan kepentingan orang dekatnya atau kawannya. Tidak ada empati. Dia berempati kepada dirinya sendiri dan menganggap dirinya adalah superior, powerful. Saya adalah segalanya. Saya lebih baik daripada orang lain sekitar saya. Ana khairun minhum di bahasa Qur'annya. Bahasanya Quran itu saya lebih baik daripada orang lain. Ciri yang keempat, merasa berhak mendapatkan perlakuan sangat istimewa dan spesial. Jadi dia itu adalah yang super istimewa di hadapan manusia. Saya agak cepat ya. Terus sering memanipulatif. Yang kelima memanipulatif itu dia bertingkah tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam karakter aslinya. Manipulasi pada orang. Jadi kalau ada seorang wanita yang di love bombing, seorang wanita yang di love bombing oleh istrinya ini, oleh laki-lakinya, wanita akan jatuh hati dan jatuh cinta. Akhirnya semuanya akan diberikan kepada laki-laki tersebut. Ma'asyiral muslimin. Nomor 6 itu cemburu, iri, dengki dan lain sebagainya. Dan nomor 7 sikap. Nomor 7 ini suka membanggakan dirinya sendiri. Tapi dari sekian ciri-ciri ini tidak semua orang itu disebut NPD. Tidak semua orang itu bisa kita sebut NPD. Kalau ada 5 atau 6 dari ciri tersebut bisa menjadikan kategori NPD. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kami sampaikan? Karena kasihan seorang gadis atau seorang anak kita lah, anak kita, cucu kita mendapatkan orang yang berpasangan yang kena kelainan NPD ini. Dan ini tidak dirasa, tidak ada orang bahkan orang tetangganya pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah orang yang merasakan, yaitu orang terdekatnya, bisa anak, bisa istri, bisa suami. Dan ini adalah gangguan mental yang sekarang lagi tren Gen Z. Anak-anak muda sekarang sudah memikirkan tentang itu. Dan viral di media sosial. Masyiral muslimin rahimahullah. Orang yang terjangkit dengan NPD ini membahayakan orang-orang sekitarnya. Membahayakan orang sekitarnya, membuat tidak nyaman, membuat tidak enak. Bahaya sisi manipulatif dari orang-orang NPD satu itu ya. Merusak kepercayaan diri korbannya. Orang dibuat tidak percaya dengan diremehkan. Itu NPD. Bahayanya manipulatif NPD. Diremehkan, direndahkan.
Kamu itu apa? Gitu. Salah satu contohnya. Teknik manipulatif itu meremehkan, merendahkan saudaranya, dan dia adalah powerful di hadapan yang lainnya itu. Orang yang kena dampak dari NPD ini, gangguan mentalnya terganggu, Pak. Terus korbannya itu biasanya isolasi sosial. Isolasi sosial itu tidak boleh keluar kemanapun. Jangan di sini. Kita manusia hidup merdeka itu butuh interaksi sosial. Walaupun dia sudah menikah, kita berikanlah istri kita itu kebebasan sosial, berkawan dan lain sebagainya. Orang MPD itu biasanya mengambil manfaat dari orang yang terdekatnya tadi, dari inangnya. Jadi MPD parasit, Pak. Parasit itu memanfaatkan yang diinangi. Dengan itu istri atau apa kawan apa ya. Bahasa Inggrisnya disesep hartanya dan lain sebagainya. Dibuat. Tapi dia suruh ke sana kemari dan lain sebagainya. Ini saya ngomong berdasarkan tentang saya dari artikel dan juga dari pengamatan sekitar. Kebetulan kami dekat dengan kejaksaan pengadilan negeri agama Gresik. Saya sering mendapati orang-orang dan cerita itu jaksa tahu dan tidak mengerti bahwasanya si A ini kena MPD bisa dijadikan untuk ditalak, bisa. Yang ngerti tentang ini semua adalah pengacara dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang MPD itu suka konflik ini. Kalau ada konflik dia akan tampil terjun dalam konflik tersebut. Ketika ribut dia suka orang ribut. Itu salah satu karakter orang MPD. Masyaallah muslimin rahimahullah, kami sampaikan ini agar apa ya? Anak-anak kita terhindar. Anak-anak kita terhindar dari mendapatkan pasangan hidup. Karena hidup menikah itu adalah ibadah sampai mati. Hidup untuk menikah untuk hidup ini adalah pasangan sampai mati, ibadah sampai mati. Dan ketika seseorang akan mendapatkan pasangan yang ciri-ciri tersebut tadi di atas, maka hidupnya akan tertekan. Apapun seorang akan tertekan. Makanya Allah SWT menyampaikan Ar-Rijal qawwamuna 'ala nisa kepada kalian bedi. Ar-Rijal qawwamuna 'ala nisa'i. Seorang laki-laki itu adalah menjadi qawwam, pelindung, pemimpin, mengayomi, memberi nafkah lahir dan batin dan sebagainya. Mendidik anak istrinya dan sebagainya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah berikan atas mereka. Jadi kalau pilih menantu memiliki pasangan anak kita, seleksi dulu untuk kebaikan anak-anak kita. Dan tidak ada orang yang gampang mengetahui si A kena MPD atau tidak. Baik sekali baik. Orangnya masjid. Ayah, jenggotnya panjang. Kita nyata Pak ini. Tapi bakhil terhadap istrinya. Jangan mencari jodoh anak kita orang yang pintar, ganteng, alim, soleh, tapi bakhil terhadap istrinya. Artinya apa? Menafkahi istri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlunya kita sebagai orang tua untuk memperhatikan kemana-mana arah kehidupan anak-anak kita kelak.
Makanya saya sebutkan tadi, seorang ibu adalah pendidik yang utama bagi anak-anaknya, dan kepala sekolah ini menjadi lokomotif dalam rumah kepala sekolah dan menjadi lokomotif menyelamatkan anak-anaknya baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya untuk menjadi seorang ayah itu harus belajar menjadi orang yang kuat secara mental, berkepribadian, agamanya kuat, pribadinya bagus. Jangan asal agamanya bagus tapi pribadinya tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nanti silakan di browsing atau dibaca literasi tentang NPD ini. Ini lagi viral Pak di generasi muda kita. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini dalam ilmu psikologi ada. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kadang orang itu disangka baik sekali. Tanyakan tentang baik sekali. Ternyata yang dilihat adalah nampak luarnya atau lahirnya. Tapi secara kepribadian dia sedang tidak baik-baik saja. Orangnya NPD itu kelaku badannya besar, usianya sudah dewasa, tapi perilakunya seperti anak kecil, Pak. Seakan-akan dia superior, seakan-akan dia kuat dan di atas segala-galanya. Tapi ketika tergeletak sedikit, dia ini masih butuh bantuan dari orang lain. Ini analisa dari psikologi. Jiwanya rapuh seperti anak-anak. Kenapa NPD itu bisa terjadi? Kenapa orang bisa kena NPD? Salah satu faktornya adalah salah pola asuh. Dari sekian banyak kasus, kami dapati ada anak yang saat kecil itu diasuh dan dididik oleh ayahnya dengan kekerasan. Keras disalahkan, dipukul, ditempeleng, atau sukanya dirusak. Demikian juga salah pola asuh adalah memanjakan anak terlalu, sangat terlalu memanjakan anak. Segala kebutuhannya dia kita penuhi, segala keinginannya kita turuti, dan ini menjadikan anak bisa terkena sifat NPD. Dia adalah segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa browsing di kanal medsos. Kita belajar banyak dari banyak orang yang gagal. Jadi banyak orang yang gagal dari pernikahannya, banyak orang yang gagal dari kehidupannya karena dampak dari NPD ini. Kita semuanya berlindung agar generasi kita ini menjadi generasi yang bahagia dan dunia dan akhirat. Bukan hanya soleh saja, Pak. Soleh kalau bahagia gimana? Soleh kalau tidak sayang kepada istri gimana? Kita diberikan diamanai oleh ayahnya istri untuk menjaga merawatnya. Kita berusaha menjadi seorang yang awam seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Ma'asyiral muslimin, mungkin tema ini jarang kita dengar, tapi itu banyak terjadi di masyarakat. Banyak terjadi di masyarakat Bapak sekalian. Jadi semoga kita semua terhindar dari itu, juga terhindar dari dampaknya pengaruh NPD. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin bil dhanbi fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.